Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang, susunan dan penambahan pos kementerian di kabinet kian santer. Bahkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto angkat suara soal kritik terhadap kabinetnya ke depan yang disebut bakal gemuk. Prabowo mengklaim pembentukan kabinet gemuk didasari sejumlah alasan. Salah satunya, ingin membentuk pemerintahan yang kuat sehingga terpaksa membentuk koalisi yang besar. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya negara kita besar, Bung. Negara kita luasnya sama dengan Eropa. Eropa 27 negara. Kita satu negara. Harus merangkul. Semua kelompok harus ada perwakilan. Harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Dari suku A, suku B. Harus ini Indonesia. Lantas, benarkah alasan kabinet gemuk Prabowo Gibran untuk mewujudkan pemerintahan kuat, ataukah sebaliknya, kabinet gemuk hanya sebatas politik akomodatif terhadap partai politik? Tim TV One mengabarkan. Sebenarnya mengenai format koalisi gemuk, hal ini juga sempat dikritisi ketika pemerintahan Presiden Jokowi. Koalisinya juga tidak kecil pemirsa, tidak ramping, cukup besar. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika koalisi gemuk apa linear, ketika di legislatif akan mendukung semua kebijakan dari pemerintah atau juga eksekutif. Belum lagi sinkronisasi, bahkan juga tarik ulur kepentingan dengan partai politik. Ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah mengambil sikap koalisi gemuk karena negara kita besar, Bung, untuk memperkuat pemerintahan pemirsa. Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Akankah bisa terrealisasi sesuai dengan niat baik di awalnya pemirsa? Dan di studio TV One ini sudah hadir pengamat politik kita Mas Agung Baskoro. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Agung. Malam, Ya, saya akan menyapa 3 narasumber kita yang ini dalam proses ya, tapi yang saat ini sudah bisa saya tanya-tanya di malam hari ini adalah juru bicara dari Presiden terpilih Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yakni Bang Daniel Ansar Simanjuntak. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Daniel. Waalaikumsalam, Cak. Ya, Bang Daniel, bolehlah diterjemahkan kepada pemirsa TV One pernyataan dari Pak Prabowo mengenai negara kita besar, Bung, jadi kita butuh koalisi gemuk untuk memperkuat pemerintahan. Ini seperti apa sebenarnya? Iya, pertama memang menyusun kabinet di Indonesia itu harus seperti disampaikan oleh Pak Prabowo secara langsung harus mengakomodir banyak unsur yang Pak Prabowo maksud adalah misalnya latar belakang suku, kemudian kelompok, kemudian kedaerahan dan sebagainya. Jadi variabelnya banyak sekali, termasuk kemudian latar belakang partai politik secara politik, kemudian banyak hal lah. Jadi inilah yang kemudian diupayakan oleh Pak Prabowo supaya bisa mengakomodir, mewakili berbagai kelompok. Istilah kami ini adalah kabinet yang nilai-nilai keindonesiaannya itu harus kental, nilai-nilai keindonesiaannya itu harus terlihat di wajah kabinet Pak Prabowo nanti. Nah, oleh sebab itulah karena memang Indonesia tingkat keberagamannya tinggi, Pak Prabowo berusaha meramu nilai-nilai itu dalam satu bahasa kabinet yang nanti akan beliau bentuk. Jadi ini bukan sekedar misalnya banyak yang menyatakan ini bagi-bagi kursi, upaya mengakomodir koalisi partai dan sebagainya. Tidak terkait dengan itu, tapi yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo adalah mengakomodir semua unsur-unsur keindonesiaan. Jadi itu yang sedang dan akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Oke,
Itu dia jawaban dari Bang Daniel mewakili Pak Prabowo. Sekarang sambil saya menunggu komunikasi saya dengan Bang Melkiades Lakalena, bahkan juga Mas Seno Baskoro, mungkin Mas Agung boleh dijelaskan bahwa secara diplomatis dan juga kalau melihat niatan baiknya ya mewakili beberapa unsur di masyarakat. Jadi kalau terwakili pasti akan lebih baik. Tapi sekiranya apakah ini benar-benar menjadi agenda utamanya ataukah memang didorong terus nih dengan partai politik pendukung yang cukup banyak? Iya, Cak. Jadi ini salah satu ekses ya ketika sistem presidensil kita berpadu padan dengan sistem multipartai ekstrim. Sehingga mau nggak mau presiden terpilih harus mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan yang atas nama suku, agama, ras, dan seterusnya tadi supaya apa? Supaya ada keseimbangan politik ketika dia memerintah. Walaupun dalam pengertian lain kita juga nggak bisa mungkiri bahwa ya saya melihat bahwa Zaken yang sering menjadi wacana itu dalam konteks sekarang diperluas maknanya. Bahwa kalau dulu berpadu dengan sistem parlementer, sekarang sistem presidensil dan mau nggak mau akomodasinya lebih kuat. Untuk apa? Untuk mengakomodasi kepentingan plus profesional itu. Tapi yang profesional ini jarang dielaborasi dan saya kira harapannya berapapun nanti menteri yang ditunjuk Pak Prabowo apakah bertambah, tetap, ataupun lebih besar seperti itu, harapannya tetap ada perwakilan-perwakilan yang lebih besar dari kalangan profesional seperti itu. Dan itu sudah di-spill tipis-tipis saat pidato kemarin ya di depan BNI Summit Investor itu bahwa akan ada beberapa menteri yang bagus dari era Pak Jokowi dibawa kembali untuk menjadi anggota kabinetnya Pak Prabowo. Saya kira itu sinyal positif. Kenapa? Karena kita butuh teknokratis yang banyak untuk menjawab tantangan ke depan. Tapi di luar itu semua, ketika ada arahan Pak Prabowo mengungkap bahwa ini Indonesia besar, Bung. Saya membayangkan beliau ini ingin membawa Indonesia masuk dalam sebuah narasi abad Asia, Cak. Ya. Jadi ingin ya dalam tanda petik membesarkan narasi Indonesia, membawa bahwa kita itu bukan hanya besar di domestik tapi juga bisa di luar seperti itu. Oke, sekarang saya akan tanya langsung kepada Mas Seno yang sekarang komunikasinya sudah tersambung dengan saya mewakili PDIP. Mas Seno, ini sudah dikasih spill ya, koalisi gemuk, ya sudah pasti ini ya, untuk negara kita besar. Jadi semacam-macam jelas nih memberikan karpet merah untuk PDIP semerah baju saya, Mas Seno. Ya, baju saya juga merah malam ini, Mbak, kebetulan. Jadi Mbak Caca, saya rasa saya masih di dalam semangat optimisme bahwa ada berbagai harapan tentang bagaimana Pak Prabowo akan memimpin pemerintahannya ke depan, termasuk dalam konteks menyusun kabinetnya, terjemahkan visinya, termasuk dalam memilih orang-orang yang akan dimasukkan di dalam kabinetnya yang profesional. Sejauh ini kita masih merasakan aura harapan optimisme itu besar. Sehingga apa artinya semua persoalan yang kita miliki kemarin, berbagai kritik yang dilancarkan terhadap pemerintahan existing kemarin dari berbagai kelompok masyarakat, dari elemen perguruan tinggi, dari berbagai kelompok pro-demokrasi, itu kemudian bisa direparasi secara perlahan-lahan, tahap demi tahap oleh Pak Prabowo. Oleh karena itu, saya merasa bahwa kalau memang komitmen Pak Prabowo sejauh ini adalah memastikan agar pemerintahan ke depan dibangun tidak hanya berdasarkan persoalan bagi-bagi, tetapi lebih kepada bagaimana pengalaman profesional masing-masing tokoh, kompetensi, rekam jejak politik, termasuk juga bagaimana kemampuannya di dalam memastikan transisi pemerintah itu dapat berjalan dengan baik. Maka saya rasa saya optimis bahwa orang-orang yang dipilih pun juga akan menyesuaikan persoalan itu. Mengapa demikian? Karena buat kami saat kita melihat ke bawah bertemu dengan masyarakat Indonesia sejauh ini saya rasa tidak peduli kok mau menterinya berapa, mau jumlahnya berapa, apakah 34 atau 44. Yang penting adalah apakah itu bermanfaat untuk rakyat atau tidak. Jika ia bermanfaat untuk rakyat, maka rakyat pasti akan dapat mendukungnya. Jika tidak, saya rasa. Baik, nah Mas Seno boleh tanggapi? Boleh tanggapi Mas Agung apa pernyataan dari Mas Seno? Ya kalau saya lihat nada dan sinyalnya ini kayaknya positif, ada arahan PDIP merapat ya. Oke, makin kencang ya. Karena Mas Seno optimis, Mas Seno objektif, mendukung dan seterusnya. Dan saya melihat memang setelah kemarin Ibu Puan terpilih DPR, disambut Pak Muzani Ketua MPR, kemudian ada komunikasi yang intensif ke sini dan semua jubir-jubir PDIP itu semuanya sangat ramah, sangat
asik ya. Saya melihat transisi kekuasaan dari eksekutif, kemudian legislatif, bahkan nanti ketika presiden dilantik maupun menteri dipilih, saya kira memang ada kans yang cukup menguat ya, PDIP merapat, dan ya ini menarik sinyal kepada publik harus terlibat, harus mengawasi, harus benar-benar aktif bersuara seperti itu, Cak. Oke, nah kalau niatan dari Pak Prabowo adalah koalisi gemuk untuk membuat pemerintahan kuat pasti sama dengan stabil, pemirsa. Tapi ada yang mengatakan bahwa koalisi gemuk pun tidak menjamin pemerintahan stabil. Justru partai politik akan tarik ulur nanti dengan presiden terpilih. Bahkan juga kemungkinan membentuk aliansi baru di dalam koalisi yang menyulitkan pemerintahan, khususnya presiden sesaat lagi.